Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat pembelajaran tematik, dan saya perwakilan dari kelompok 9 mata kuliah tematik yang di dalamnya ada beranggota Alifia, Fitriani, Ananda Ayu, Amalia, dan saya sendiri Siti Aisyah. Dalam pembelajaran tematik ini, di dalamnya terdapat pembelajaran matematika, SBDP, dan IPA. Dan saya mengambil di pembelajaran kelas 3 yang bertemakan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk itu, tonton terus sampai habis, jangan skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya kalau kalian semua baik-baik, sehat walafiat. Semoga seterusnya dalam keseharian kalian semua dapat menjaga kesehatannya masing-masing. Dan dalam kondisi kali ini yang ingin Ibu sampaikan, semoga kalian harus selalu menjaga kebersihan badan, kebersihan rumah, kebersihan semuanya. Kalian harus menjaga. Kenapa? Supaya kita juga dapat hidup sehat, seperti itu. Ada yang semuanya udah pada sarapan? Alhamdulillah, semuanya udah pada sarapan. Berarti kalian semua udah semangat untuk belajar hari ini, ya? Iya. Nah, sekarang kita belajar. Hari ini kita belajar tematik, ya anak-anak. Belajar tematik tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada yang tahu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Apa? Ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu yaitu membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup, bagaimana makhluk hidup itu bagaimana makhluk hidup itu dia berkembang biak, lalu melindungi diri dari mangsa dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Nah, sebelum kita bahas atau materi pada intinya, Ibu di kesempatan kali ini kita sebelum belajar kita nyanyi dulu ya anak-anak. Dan sekarang kita nyanyi cicak-cicak di dinding. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Jangan deh, Ibu dulu deh, ya. Kan ada yang belum ngerti nih, makanya Ibu dulu yang nyanyi cicak-cicak di dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu. Nah, anak-anak, dalam menyanyikan lagu apa aja itu sesuai dengan nada, irama, tempo yang sudah ada, yang sudah tertera di situ. Jadi kita nggak boleh nyanyi harus pas kayak gitu, cicak cicak, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kita harus nyanyi dengan sesuai nada yang sudah ditentukan, yang sudah diberikan gitu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yang nggak bisa ikutin dulu, nanti lihat tangan Ibu. Kalau misalnya ke atas berarti panjang, kalau ke bawah berarti pendek, nadanya maksudnya ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Yeay, bisa. Bagus. Semuanya udah bisa nyanyi cicak-cicak di dinding. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Tadi yang kita nyanyi itu tentang tadi yang kita nyanyiin itu ada hewan apa ya di dalam nyanyi tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul. 10 jempol buat anak-anak Ibu. Ibu adanya 2. Yang penting pokoknya semuanya jari Ibu nih buat kalian semua. Nah, itu yang kita nyanyiin adalah hewan cicak. Ada yang tahu gak hewan cicak itu adanya di mana ya? Ya, hewan cicak itu adanya di dinding. Bagus.
Ada lagi yang tahu hewan cicak itu adanya di mana? Iya, di pohon, bener. Ya, mungkin emang lebih banyak kita melihat hewan cicak itu adanya di dinding. Kenapa? Kenapa sih, Bu? Kok hewan cicak ada selalu kita ketemu di dinding? Emang dia nggak bisa, Bu? Dia nggak bisa berjalan. Kok kucing nggak bisa berjalan di dinding? Ya, nggak bisa dong. Karena hewan cicak atau hewan reptil ini itu mempunyai apa sih namanya nih, tangannya itu lengket, maksudnya yang bisa dapat menempel di dinding gitu. Lalu hewan cicak ini itu kurang lebih maksudnya tuh semua berbagai jenis cicak itu semuanya berukuran kurang lebih dari 10 cm, kurang lebih ya, bisa jadi lebih gitu. Dan berbagai banyak jenis-jenisnya, ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna coklat, ada juga yang berwarna hitam. Dan itu semua jenis-jenis cicak. Apa sih makanan-makanan cicak? Ada yang tahu? Ya, makanan cicak itu adalah nyamuk. Nyamuk. Terus bagaimana cicak itu memakan? Pakai tangan? Ih, pintar, bukan pakai tangan. Pakai apa ya anak-anak? Oh iya, benar. Cicak memakan dengan menggunakan lidahnya. Lidahnya yang panjang dengan bukan gitu. Gitu. Karena lidahnya panjang jadi cicak memakan menggunakan lidah. Apa yang cicak makan ya? Pinter, cicak memakannya. Kayak kita nyanyi lagi yuk. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, berarti dalam nyanyi itu bahwa cicak memakan seekor nyamuk. Dan yang ibu pengen kasih tahu bahwa cicak itu sering banget memutuskan ekornya. Kenapa dia memutuskan ekornya? Kenapa tidak mati, Bu? Gitu. Kenapa seperti itu? Karena emang cicak ini cara untuk melindungi dirinya yaitu dengan cara memutuskan ekornya supaya dia tidak dikena sama mangsanya. Dia memutuskan ekornya, lalu ekor tersebut bisa tumbuh kembali seiringnya waktu gitu. Dan lanjut yang perkembangan. Nah, ibu mau kasih tahu perkembangbiakan itu apa sih artinya. Perkembangbiakan itu adalah kemampuan makhluk hidup menghasilkan keturunan atau individu baru dengan tujuan untuk melestarikan dan memperbanyak jenis hewan tersebut gitu. Misalnya contoh kucing betina kawin dengan kucing jantan, lalu menghasilkanlah baby kucing gitu. Jadi bertujuan untuk melestarikan dan memperbanyak keturunan. Dan setiap hewan memiliki cara perkembangbiakan masing-masing. Nah, ada juga yang melahirkan, ya kan? Coba hewan yang melahirkan apa aja ya? Pinter, yang melahirkan itu kucing. Apalagi? Ya, yang di darat kucing. Apalagi kalau yang di laut? Hiu, hewan melahirkan. Apalagi ya? Pinter, sapi. Lalu ada juga hewan yang bertelur. Apa ya anak-anak? Katak yang bisa hidup di dua alam, di darat dan di laut, seperti itu. Nah, katak juga dia apa namanya? Kalau katak itu berkembang biaknya melalui telur, lalu menjadi berudu, lalu menjadi apa lagi? Setelah menjadi berudu, lalu katak itu berubah menjadi katak kecil yang ada yang apa, numbuhnya tuh masih kaki gitu, lalu menjadi katak dewasa. Nah, jika memang dia mau berkembang biak lagi ya seperti itu rutenya gitu, fase-fasenya seperti itu lagi gitu. Anak-anak paham semuanya? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan cacah. Dan yang ibu akan bahas pada bilangan cacah ini yaitu mengenal bilangan cacah.
yang kalian harus ketahui bahwa mengenal bilangan caca ini maksudnya ada dua, yaitu kita harus mengenal lambang bilangan dulu nih seperti apa, dan nama bilangan. Nah contohnya nih ya, ibu misalnya memberikan contoh angka yaitu 35782. 35782. Kalau kita menyebutkan angka ya kita pasti ngomongnya 35782 aja. Tapi kalau kita bicara bicara dengan bilangannya, itu cara bacanya seperti apa? Seperti ini. Yaitu kita bacanya bukan 35782, tetapi membacanya seperti 35.782.000. Kenapa seperti itu? Ya memang bacanya harus seperti itu. Dan gimana Bu cara melihat puluhan, ribuan, gini segala macamnya? Nah kalian harus bisa lihat bahwa yang dua itu adalah satuan, dan kita tetap jadi dia satuan, maksudnya kita nyebutnya dua gitu. Dan 8-nya itu yang terakhir puluhan, kita bisa disebut 80. Lalu yang 7-nya itu kita sebut dengan ratusan atau 700. Dan 5-nya itu apa? 5-nya itu adalah ribuan, yang kita sebut dengan 5.000. Lalu yang di depannya itu namanya puluh ribuan, yang kita sebut dengan 30.000. Dan kalau kita kita baca dengan nama bilangan gitu, baca dengan nama bilangannya seperti apa? 35.782. Seperti itu anak-anak. Paham? Nah gitu, alhamdulillah semuanya udah paham apa yang ibu berikan dan apa yang ibu sampaikan dalam kegiatan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalian harus ketahui bahwa perkembangan yang tadi itu semuanya ada pada kehidupan kita masing-masing, dan kalian harus terapkan atau kalian harus saksikan semuanya, bisa di lingkungan sekitar atau bisa juga lihat di kebun binatang, seperti itu ya anak-anak ya. Sebelum kita selesai, akhiri materi atau pembelajaran pada hari ini, kita alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.